Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep mengenai sistem reproduksi manusia. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi. Pada peta konsep ini memuat 3 pembahasan, yaitu sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita, dan gangguan pada sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi pria, terdapat alat reproduksinya yang terdiri dari 9 alat reproduksi yang meliputi skrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, dan penis. Alat reproduksi ini melakukan spermatogenis yang terjadi di testis kemudian menghasilkan sperma. Lalu yang selanjutnya adalah pada sistem reproduksi wanita juga terdapat alat reproduksinya yang terdiri dari 5 alat reproduksi yang meliputi ovarium, tuba falopi, uterus atau rahim, vagina, dan vulva. Alat reproduksi ini melakukan oogenesis yang terjadi di ovarium kemudian menghasilkan ovum. Sistem reproduksi pada wanita mempunyai siklus menstruasi dan terjadinya fertilisasi. Maka, dapat disimpulkan pada sistem reproduksi pria menghasilkan sperma, sedangkan pada sistem reproduksi wanita menghasilkan ovum. Apabila sperma bertemu ovum, maka akan membentuk zigot, lalu zigot itu akan berkembang dan menghasilkan embrio. Ada 3 poin utama yang akan saya bahas, yaitu sistem reproduksi pria, yang kedua sistem reproduksi wanita, yang ketiga gangguan sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria. Alat reproduksi pria meliputi skrotum. Skrotum atau kantung pelir adalah kantung yang membungkus testis atau buah zakar yang berfungsi untuk mengatur suhu testis. Testis adalah kelenjar kelamin pada pria yang berbentuk oval yang berbeda dalam kantong sebelah kiri dan kanan. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu epididymis, yaitu saluran berliku 4-6 meter dalam skrotum yang keluar dari testis, letaknya di sisi belakang serta berfungsi menyimpan sperma. Lalu ada saluran vas deferens, merupakan saluran lurus berkelanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum hingga mencapai rongga perut melalui kanalis inguinalis menuju ke vesicula seminalis. Lalu ada uretra yang merupakan saluran kelamin dari kantong kemih dan saluran pembuangan urin pada kantung kemih sampai ujung penis. Lalu ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah pasangan kelenjar yang terletak di bagian belakang bawah kantung kemih pria. Kelenjar ini dapat menyekresikan cairan untuk membentuk air mani. Panjang vesicula seminalis ini sekitar 5 cm. Kelenjar prostat terletak di bawah kantung kemih menyelubungi uretra bagian atas serta menghasilkan cairan basah menyerupai susu yang akan meningkatkan molaritas sperma. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, badan, dan glans penis. Penis ini berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin. Lalu yang terakhir ada kelenjar Cowper. Kelenjar kecil dengan ukuran dan bentuk menyerupai kacang polong yang bermuara ke dalam uretra di penis serta menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus lendir untuk pelumasan. Untuk memudahkan penjelasannya, saya juga menambahkan gambar letak alat reproduksi pria. Lalu pembahasan selanjutnya adalah hormon pada sistem reproduksi pria. Ada 4 hormon. Yang pertama ada hormon testosteron yang merupakan hormon dorongan seks yang memiliki peran dalam produksi sperma. Yang kedua ada hormon gonadotropin yang merupakan hormon yang diproduksi sel-selnya di hipotalamus yang berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis dan mengeluarkan LH dan FH. Lalu yang ketiga ada hormon folikel, memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesis. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada hormon luteinizing, yaitu memiliki reseptor pada sel-sel interstisialnya yang berfungsi untuk merangsang sel tersebut di dalam testis untuk berkembang dan mensekresikan testosteron. Dalam sistem reproduksi pria terdapat proses gametosis.
Gametosis pada pria dinamakan spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma yaitu spermatogonium. Proses spermatogenesis. Yang pertama, spermatogonium 2N akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer atau spermatosit 1. Lalu selanjutnya, spermatosit 1 akan membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder atau spermatosit 2N yang bersifat haploid. Haploid artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induk. Lalu tahap selanjutnya adalah setiap spermatosit 2 membelah menghasilkan spermatid N. Spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Sistem reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita meliputi yang pertama ada ovarium. Ovarium berjumlah sepasang terletak di rongga pelvis panggul serta berbentuk seperti buah kenari dengan ukuran 3-5 cm dengan lebar 2-3 cm dan tebalnya 1 cm. Ovarium ini berfungsi sebagai tempat oogenesis atau pembentukan sel telur serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Lalu yang selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Lalu yang selanjutnya ada uterus atau rahim, organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Lalu yang selanjutnya ada vagina. Vagina adalah organ yang berbentuk tabung fibromuskular yang panjangnya sekitar 8-10 cm. Dinding vagina berlipat-lipat, elastis dan dilapisi oleh epitel pipih berlapis banyak yang memiliki reseptor untuk estrogennya. Vagina ini berfungsi untuk sebagai organ kopulasi serta aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Lalu yang terakhir ada vulva atau pudendum. Vulva terdiri dari semua bagian luar dan jaringan yang termasuk mons pubis, labia major atau bibir besar, labia minor atau bibir kecil, klitoris, vestibula, orifisium uretra, dan mulut vagina. Vulva pada umumnya berfungsi sebagai pelindung vagina. Untuk memudahkan penjelasannya, saya juga menambahkan gambar letak alat reproduksi wanita. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah hormon pada sistem reproduksi wanita. Hormon ini berjumlah 6 yang diantaranya adalah yang pertama, progesteron. Hormon ini berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dengan mengendalikan pertumbuhan jaringan dinding rahim atau endometrium. Lalu yang kedua ada estrogen yang berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas dan organ seksual. Lalu yang ketiga ada testosteron yang berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Lalu yang keempat ada luteinizing hormon. LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi serta berperan dalam masa pubertas. Lalu yang kelima ada follicle stimulating hormone. FSH dihasilkan oleh hipofisis yang berfungsi untuk merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu ada hormon oksitosin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi otot polos uterus selama proses kelahiran dan merangsang kelenjar mamai untuk mengeluarkan air susu. Dalam sistem reproduksi wanita juga terdapat proses gametogenesis. Gametogenesis pada wanita dinamakan oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Ovarium banyak mengandung sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Proses oogenesis. Yang pertama, oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. Oosit membelah secara meiosis
menghasilkan satu osit sekunder atau osit 2 dan satu badan kutub primer. Lalu yang selanjutnya, osit sekunder akan membelah dan menghasilkan sebuah otit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang telah berdegenerasi. Lalu, badan kutub 1 membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi. Pembahasan selanjutnya adalah siklus menstruasi dan ovulasi. Siklus menstruasi adalah proses bulanan yang ditandai dengan serangkaian perubahan pada tubuh dan organ reproduksi wanita. Setiap bulan, ovarium akan melepaskan satu sel telur selama proses yang disebut ovulasi. Jika sel telur sudah lepas dan tidak kunjung dibuahi, maka lapisan rahim yang tadinya dipersiapkan untuk kehamilan akan luluh. Meluluhnya lapisan rahim melalui vagina inilah yang disebut dengan menstruasi. Dalam siklus menstruasi ada 4 fase yang terjadi, yaitu yang pertama fase menstruasi, yang kedua ada fase pro-ovulasi, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang terakhir atau yang keempat ada fase pasca ovulasi. Dalam sistem reproduksi wanita terdapat proses fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses bertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma. Sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan berenang menuju oviduk atau tuba falopi. Apabila sel sperma akan bertemu dengan ovum pada tuba falopi, maka akan terjadi fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N atau diploid. Zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula, kemudian morula terus membelah menjadi blastula. Zigot akan melekat pada endometrium. Proses melekatnya zigot ini disebut dengan implantasi. Selanjutnya, dimulailah proses kehamilan. Pembahasan selanjutnya adalah gangguan pada sistem reproduksi. Gangguan pada sistem reproduksi ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada 4 contoh gangguan pada sistem reproduksi wanita, yaitu yang pertama ada dysmenorrhea, yaitu rasa nyeri pada saat haid tanpa tanda-tanda infeksi atau disebabkan sekresi prostaglandin berlebihan. Lalu yang kedua ada kanker payudara yang dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, dan lingkungan. Umumnya diderita oleh wanita berusia 45-64 tahun. Lalu yang ketiga ada kanker vagina, biasanya disebabkan oleh infeksi virus yang disebabkan karena pertumbuhan sel abnormal pada lapisan sel epitel mulut. Lalu yang keempat ada growth, yaitu terhalangnya jalan masuknya sperma sehingga sulit mendapatkan keturunan. Hal ini disebabkan oleh faktor genetik atau infeksi kuman. Lalu yang kedua, ada 4 contoh gangguan pada sistem reproduksi pria. Lalu yang pertama, disfungsi ereksi, yaitu ketidakmampuan pria mempertahankan ereksi. Lalu yang kedua ada ginekomastia, yaitu pembesaran payudara pria akibat produksi estrogen yang berlebihan. Lalu yang ketiga ada kanker penis, biasanya terjadi pada pria yang tidak dikhitanan sehingga terjadi penimbunan sekresi kental di bawah prepesium. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada hipogonadisme, yaitu penurunan fungsi testis akibat gangguan hormon. Hal ini dapat menyebabkan kemandulan, impotensi, dan berkurangnya karakter sekunder pria. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya telah sampai di penghujung presentasi ini. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas dengan kesimpulan betapa pentingnya mempelajari organ reproduksi karena manfaat ilmunya dapat dijadikan sebagai pendidikan seksual dengan memahami dampaknya pada tingkah laku yang dilihat dari sisi kesehatan maupun sosial, sehingga tidak terbawa arus pergaulan bebas di masa remaja. Dengan demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.